saya ta'zimi para alim, para ulama, para sepuh, pinispuh, dan yang kami ta'zimi juga seluruh jamaah masjid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Mudah-mudahan dengan kedatangannya kita dalam rangka untuk bersama-sama belajar dan menuntut ilmu menjadi salah satu kemudahan kita untuk menuju surganya Allah. Salawat serta salam tak lupa tetap terlimpah curahkan kepada suri teladan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan kepada para sahabat, tabi'in, tabi'ahum bi ihsan yang telah memperjuangkan agama ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu kembali untuk yang kedua kalinya. Kalau tidak salah, pertama saya di sini kemarin ketika iftar maupun iftar, dan alhamdulillah pada malam hari ini bisa bersilaturahim dengan Bapak Ibu semua, karena memang kemarin sempat dihubungi oleh Mas Slamet untuk mengisi malam Jumat ya insya Allah kalau tidak ada jadwal di pondok, insya Allah saya bisa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, walaupun sekarang cuacanya sedang hujan, agak dingin ya, tetap semangat untuk belajar, yaitu salah satunya belajar ilmu agama. Bapak-bapak sehat nggih? Sehat nggih? Alhamdulillah. Saya yakin kalau tidak hujan sepertinya banyak nggih Pak. Kalau tidak hujan sepertinya banyak nggih. Karena kemarin ketika iftar saja juga ramai sekali gitu ya. Mungkin karena terhalang hujan, jadi ada yang berhalangan tidak hadir ke sini. Tidak apa-apa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini kita akan bersama-sama mengulang kembali atau murojaah. Karena saya yakin bapak-bapak dan ibu-ibu semua juga sudah pernah mendengar dan juga pernah mempelajari bab ini. Jadi kita akan belajar tentang hadis arba'in, hadis-hadis pilihan, yang dimana hadis arba'in ini menjadi salah satu rujukan ya, untuk memahami syariat agama Islam secara kafah dengan sempurna. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini kita akan mencoba membahas hadis yang pertama pada hadis arba'in. Hadis yang pertama ini ya, babnya tentang amal perbuatan tergantung niat. Amal perbuatan tergantung dengan niat. Hadisnya saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. An Umar radhiyallahu anhu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. فمن كانت هجرته إلا الله ولرسوله فهجرته إلا الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. رواه البخاري ومسلم. Yang artinya, Bapak Ibu, dari Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya
setiap perbuatan tergantung niatnya. Dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena ingin mendapatkan keridhaan Allah dan Rasul-Nya, dan siapa yang hijrahnya karena dunia yang dia kehendaki atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya akan bernilai sebagaimana yang dia niatkan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang pertama ini menjelaskan mengenai pentingnya niat dalam amal perbuatan kita. Karena setiap amalan-amalan itu tergantung dari niatnya. Dan setiap orang akan mendapatkan balasan dari apa yang ia niatkan. Kalau pertama ketika beramal niatnya memang baik, maka ia akan mendapatkan balasan yang baik. Namun ketika di awal memang niatnya sudah buruk, maka dia akan mendapatkan balasan yang buruk juga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga balasan yang sangat besar sekali adalah bagi orang-orang yang ikhlas dalam beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan mencoba membahas jadi tentang niat ini Bapak Ibu. Niat secara bahasa berarti al-qasd atau keinginan. Sedangkan niat secara istilah syar'i yang dimaksudkan adalah berazam, bertekad mengerjakan suatu ibadah yang ikhlas karena Allah. Dan letak niat itu ada di dalam batin, di dalam hati kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun makna dari hadis di atas tadi, maknanya yang pertama adalah dalam kitab Jami'al Ulum wa Al-Hikam halaman 61 dijelaskan bahwa hadis tentang niat ini merupakan salah satu pokok dalam agama kita, atau disebut dengan usul al-islami, usul al-islam. Kemudian Imam Ibnu Daqiq al-Aid dalam syarahnya menyatakan juga bahwa Imam Syafi'i mengatakan kalau hadis tentang niat ini masuk pada 70 bab fikih, hukum-hukum fikih. Dan ulama-ulama yang lainnya juga menyatakan bahwa hadis tentang niat ini adalah sebagai sulusul Islam, sepertiganya Islam. Sehingga ini menandakan bahwa niat adalah salah satu perkara yang penting harus kita perhatikan Bapak Ibu. Karena memang yang namanya niat ini bisa dilakukan ketika di awal melakukan perbuatan, namun juga nanti ketika di pertengahan bisa berubah lagi niat itu. Karena memang godaan syaitan ini luar biasa untuk merubah niat pada hati manusia. Mungkin saja ketika di awal kita sudah niat karena Allah dalam melaksanakan amalan, nanti di pertengahan dibikinlah oleh syaitan ini supaya berubah. Ataupun ketika di pertengahan kita tetap niat karena Allah, mungkin nanti ketika selesai barulah muncul lagi godaan dari syaitan supaya hilanglah keikhlasan itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi makna yang pertama hadis di sini adalah hadis yang tentang niat ini, bahwasanya niat adalah sepertiganya dari Islam, sulusul Islam, kemudian dikatakan juga sebagai pokoknya dalam agama, usulul al-Islam. Karena memang ini sebagai pondasinya Bapak Ibu. Kalau di awal tadi niatnya sudah salah, maka nanti akan celaka sekali amal ibadahnya. Merasa ibadahnya sudah banyak, sholatnya sudah banyak, baca Al-Qur'annya juga sudah sering, sering sodakohnya banyak,
tapi ternyata ketika melaksanakannya itu ada hal-hal yang bukan karena Allah, nah, maka ini yang berbahaya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna yang kedua dari hadis ini adalah tidak mungkin suatu amalan itu ada kecuali sudah didahului, sudah didahului oleh niatnya. Adapun jika melaksanakan amalan tanpa niat, nah, maka ini amalan yang aneh Bapak Ibu, aneh sekali. Karena sudah pasti ketika kita mau melaksanakan ibadah pun, ya pasti ada niat untuk melaksanakannya. Contoh tadi, ketika kita melaksanakan sholat maghrib, tanpa kita mengucapkan niat pun kita sudah pasti melaksanakan sholat maghrib. Tidak mungkin melaksanakan sholat isya hanya gara-gara tidak hafal niatnya gitu ya. Karena kan ada beberapa pendapat yang mengatakan niat itu harus diucapkan. Nah, ini itu tidak harus diucapkan Bapak Ibu ya. Cukup dalam hati ya, maka sudah otomatis pun kita akan niat melaksanakan ibadah itu, tidak akan berubah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, itu makna yang kedua. Kemudian makna yang ketiga dari hadis ini, bahwasanya niat itu berarti bermaksud atau berkehendak. Dan niat adalah letaknya di dalam qalbu, dalam hati kita. Sehingga Ibnu Taimiyah rahimahumullah mengatakan, wan niyatu mahalluhal qalbu bittifaqil ulama fa inna wa biqalbihi wa lam yatakallam bilisanihi ajza'adahun niyatu bittifaqihim. Yang artinya niat itu letaknya di hati berdasarkan kesepakatan para ulama. Jika seseorang berniat di hatinya tanpa ia melafalkan dengan lisan, maka niat sudah dianggap sah berdasarkan kesepakatan para ulama. Kitab Majmu'az Al-Fatawa halaman 262. Nah ini. Jadi keterangan dari Ibnu Taimiyah ini bisa menjadi penguat kita ya, bahwasanya jika seseorang berniat di hatinya tanpa mengucapkan Bapak Ibu ya, tanpa mengucapkan pun maka sudah dianggap sah dalam beramal. Sudah dianggap sah dalam melaksanakan amal-amal saleh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, sehingga tidak usah merasa risau ataupun takut ya. Mau sholat maghrib lupa enggak baca niatnya, waduh nanti sholat saya enggak diterima ini. Gimana nanti sholat saya? Tidak usah takut Bapak Ibu. Cukup dalam hati saja sudah niat melaksanakan sholat maghrib, insyaallah nanti diterima amal ibadahnya. Sehingga jangan sampai karena tidak hafal niat sholatnya itu atau tidak hafal niat-niat yang lain jadi malah tidak beribadah, lah ini yang berbahaya. Karena kadang-kadang banyak juga yang bertanya kepada saya, Mas Jihad, saya kalau sholat ini niatnya gimana ya? Nah itu, saya mau kayak gini niatnya apa ya? Nah, sudah dalam hati saja gitu ya. Insya Allah amalannya pun akan sah dan diterima oleh Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Jadi jelas dari Ibnu Taimiyah tadi bahwasanya niat itu letaknya di hati berdasarkan kesepakatan para ulama. Kemudian makna selanjutnya dari hadis di atas ya. Niat itu terbagi menjadi dua macam Bapak Ibu. Niat itu terbagi menjadi dua macam.
Yang pertama, niat pada siapakah ditujukan amalan tersebut. Al-ma'mul lahu. Dan yang kedua, niat amalan. Niat jenis yang pertama ini adalah niat yang ditujukan semata-mata mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan kebaikan di akhirat. Inilah yang dimaksud dengan niat yang ikhlas. Niat yang ikhlas dan niat yang lurus, tasihun niyah. Ini yang pertama. Sehingga memang untuk mendapatkan niat yang ikhlas dan lurus ini tidak mudah, Bapak Ibu. Butuh proses, butuh latihan. Karena dalam melaksanakan amal ibadah ini ada tiga hal yang dapat merusak keikhlasan kita dalam beramal. Yang pertama adalah riya. Nah, ini riya nopo Bapak Ibu? Nggih, pamer. Nah, ini merusak Bapak Ibu. Ya. Beribadah, beramal, ya, tapi ada keinginan riya. Nah, ini berbahaya sekali. Yang tadinya sudah betul, ya, niat karena Allah, tapi karena ada sesuatu yang ingin dia dipuji, nah akhirnya berubahlah niatnya. Karena riya itu adalah melaksanakan amalan ibadah dengan semata-mata mengharapkan pujian dari manusia. Nah, bahaya ini, Bapak Ibu. Bahkan riya juga termasuk pada kategori syirik asghar, syirik kecil. Dan riya pun letaknya sama seperti niat. Di mana Bapak Ibu? Di hati kita, ya, itu. Riya juga sama. Letaknya seperti niat tadi, di hati. Yang tahu hanya kita dan Allah Subhanahu wa taala. Makanya sekarang Bapak Ibu, ya, di era modern, media sosial yang sudah berkembang dengan pesat, ya. Hampir semua orang juga bisa pegang handphone, ya, sehingga kadang-kadang handphone kita, ya, media sosial kita, WA, Facebook dan yang lain-lain ini malah dijadikan untuk ajang riya, Bapak Ibu, ya. Statusnya untuk ajang riya atau ajang pamer. Kenapa demikian? Dikit-dikit jepret foto, ya, lagi baca Quran, dibikin selfie, cekrek, nah, terus dibikin status. Lagi baca surat Yasin, alhamdulillah tenang, nah, gitu. Misalkan, jadi lagi baca Quran, cepret foto, bikin status, ya. Habis sedekah, cepret foto, bikin status, ya. Dikit-dikit bikin status. Nah ini yang berbahaya Bapak Ibu, ya. Mungkin pertama niatnya mah tidak ada riya, ya. Tapi lama kelamaan karena ada yang komen, masya Allah, baik banget, solehnya, gitu ya, luar biasa, dipuji-puji aja jadi seneng Bapak Ibu. Oh iya ya, aku kok nggak harap ngaji, foto di situ lah, cekrek, gitu ya. Mau sholat cekrek, sholat tahajud macem-macem cekrek. Nah, ini berbahaya Bapak Ibu. Sehingga memang jangan sampai media sosial kita ini, ya, handphone kita ini malah dijadikan untuk ajang riya, ya. Isinya status pamer aja, ini jangan, berbahaya sekali, ya. Takutnya nanti amal ibadah kita yang sudah kita kerjakan karena dijadikan status, kemudian ada harapan supaya nanti dipuji manusia, maka itu akan hilanglah amal-amal ibadah kita. Kemudian yang kedua yang dapat merusak keikhlasan kita dalam beramal adalah sum'ah, ya. Sum'ah ini adalah amalan yang
diceritakan kepada manusia supaya mendapatkan pujian. Itu hampir sama dengan riya. Kalau riya perbuatannya, kalau sum'ah ini lisan, menceritakan. Oh, kemarin saya habis infak ke si fulan 200.000. Kan ada perasaan bangga gitu ya. Infak atau sedekah ya, diceritakan ini ya. Ataupun mungkin habis melakukan amalan apapun diceritakan kepada orang lain. Nah, harapannya apa? Supaya dipuji. Dibilang orang yang baik, orang yang dermawan. Nah, ini hati-hati Bapak Ibu ya. Karena kalau sudah masuk ke perkara sum'ah tadi itu ya, senang menceritakan kebaikan kita supaya mendapat pujian, maka hati-hati. Karena ini termasuk syirik asghar, syirik kecil. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian yang ketiga ya. Yang ketiga yang dapat merusak ya, merusak keikhlasan kita, yaitu adalah sifat ujub. Ujub ini membanggakan diri sendiri. Nah ini, hati-hati Bapak Ibu. Riya tadi pamer ya, sum'ah senang menceritakan kebaikan, yang ketiga ujub, bangga dengan diri sendiri. Padahal kita ini ya, apa yang kita punya hakikatnya itu harta kita ya, anak kita, mobil kita, sepeda motor kita, jabatan kita, hakikatnya itu titipan dari Allah Bapak Ibu ya. Sehingga kapanpun jika Allah menghendaki bisa diambil itu satu-satu. Tapi itulah sifat manusia, kadang-kadang terlena dengan apa yang dia miliki, akhirnya timbullah sifat ujub, bangga dengan diri sendiri. Gimana usahaku guys, kerja birang tahun, ya alhamdulillah bisa tuku dia, itu ya. Bangga ya. Kemudian membanggakan dirinya di hadapan orang lain. Nah, itu ya. Usaha apa? Itu dia aku usaha kayak gini, hasil lagi. Nah, itu ya. Merasa sudah yang paling hebat. Nah, ini berbahaya. Demikian juga dalam amalan ibadah ya. Ujub dalam amalan ibadah adalah merasa sudah yang paling benar. Ini bahaya sekali Bapak Ibu. Sudah merasa paling benar, tidak mau disalahkan. Ini ujub dalam ibadah. Padahal memang ada kesalahan ya, ada sedikit kesalahan, sudah diingatkan tapi tidak mau. Dia sing paling benar. Nah, dia sing paling benar. Nah ini akhirnya jadi taklid buta Bapak Ibu. Nah ini berbahaya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, sehingga tiga hal tadi ini ya, riya, sum'ah, ujub, ini akan merusak keikhlasan kita dalam beramal. Maka untuk mengetahui tiga hal ini, ya diri kita sendiri Bapak Ibu ya. Karena memang yang namanya tiga hal ini bisa datang kapanpun ya. Bisa datang kapanpun. Mungkin sebelum beramal tidak ada. Nanti ketika pertengahan ya mulai muncul, banyak orang ini. Nah, kesempatan lah pengen dipuji, ya, bahaya. Ya. Ataupun setelah beramal ya, setelah beramal jadi muncul lagi tiga hal itu. Maka sebisa mungkin ya kita belajar untuk tasihun niyah, luruskan niat dalam beramal itu ya. Kalau toh memang ada ya, kalau toh memang ada pujian ketika beramal ya, anggap saja itu kabar gembira yang Allah segerakan ya. Tapi jangan sampai nanti terlena dengan pujian itu Bapak Ibu ya. Makanya yang paling rawan sekali Bapak Ibu ya untuk timbulnya tiga hal dalam beribadah ini ya, itu adalah ahli-ahli qori ya. Ahli-ahli qori tahu Bapak Ibu? Ahli qori itu yang suaranya bagus-bagus ketika baca Quran itu.
Ini memang harus berhati-hati sekali dalam membacakan ayat suci Al-Quran. Karena takutnya itu akan timbul 3 hal tadi ini. Ya. Diberikan banyak kenikmatan oleh Allah, ya, namun ia salah gunakan, akhirnya muncullah 3 hal tadi. Tapi kalau bisa mengendalikan 3 hal tadi ini, insya Allah ahli-ahli qori ini pun akan mendapatkan keberkahan, ya, dan juga manfaat dari Al-Quran itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kita kembali lagi ke pembahasannya tadi tentang makna hadis yang pertama ini tadi tentang niat. Kemudian kita lanjutkan kembali, ya. Dalam hadis tersebut, ya, yang dibahas itu ada tentang niat dan hijrahnya, ya. Siapa yang hijrah karena ingin mendapat keridhaan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya akan mendapat keridhaan Allah. Itu. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasuli, fahijratuhu ila Allah wa rasulih. Sehingga hijrah ini Bapak Ibu, ya, bisa berarti meninggalkan, ya. Nah, secara istilah hijrah ini adalah berpindahnya dari negeri kafir ke negeri Islam secara istilahnya. Namun dalam pemahaman yang lebih luas lagi, hijrah itu terbagi menjadi 2 Bapak Ibu. Yang pertama hijrah fisik, ya, hijrah fisik. Yang kedua hijrah batin. Nah, hijrah fisik sama seperti istilah yang di awal, berpindahnya, ya, dari suatu tempat ke tempat yang lain, itu hijrah fisik, ya. Berpindahnya dari satu tempat A ke tempat B, ya, dari tempat B ke tempat C, hijrah. Gitu. Maka orang hijrah ini disebut dengan orang muhajirin, gitu, ya, istilah dulu itu. Itu hijrah fisik. Nah, kemudian yang kedua hijrah batin, ya, hijrah batin kita. Maksudnya adalah meninggalkan perkara-perkara maksiat menuju perkara yang lebih baik lagi dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hijrah batin itu. Sehingga sesuai dengan hadis ini di awal, ya, siapa yang hijrahnya ingin mendapatkan keridhaan Allah, maka dia akan mendapatkan keridhaan Allah dan Rasulnya. Sehingga sekarang sedang populer sekali Bapak Ibu, ya, di kalangan para remaja itu istilah hijrah, gitu, ya. Hijrah, gitu. Karena memang kondisi remaja-remaja kita ini, ya, kalau tidak benar-benar kita pantau, ya, kita pahami tentang pendalaman masalah agama, ini mengkhawatirkan sekali. Sehingga sekarang banyak, ya, kumpulan kelompok-kelompok remaja yang membuat majelis-majelis ta'lim, ya, mengadakan pengajian rutin. Nah, tujuannya apa? Supaya hijrah, ya. Hijrah dari hal yang buruk menuju hal yang baik. Maka ini sangat Allah sukai sekali. Karena memang hijrah batin ini, ya, harus ada dalam diri kita Bapak Ibu, ya, hijrah batin. Karena kalau tidak ada, ini berbahaya, ya. Kita akan stagnan dalam hal yang salah itu. Sehingga untuk mendapatkan hijrah batin ini, ya, itu butuh proses juga. Tidak serta-merta Allah turunkan kita berubah jadi lebih baik, itu tidak. Butuh proses Bapak Ibu, ya. Prosesnya apa? Kita berusaha mencari, ya, belajar menjadi lebih baik, nah, itu, ya. Berusaha untuk tidak mengulangi kemaksiatan, ya. Kemudian diniatkan untuk menjadi mukmin yang lurus, ya, itu, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena orang yang berhijrahnya untuk mendapatkan keridhaan Allah, ya,
dia ikhlas untuk mendapatkan, dia ikhlas dalam beramal, maka insya Allah nanti akan mendapatkan keridhoannya itu. Kemudian pada hadis dijelaskan juga di bagian akhirnya itu, wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fajratuhu ila ma hajara ilaih. Dan yang hijrahnya karena dunia yang dikehendakinya atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya akan bernilai sebagaimana yang ia niatkan. Ini yang kedua. Kalau hijrahnya ingin mendapatkan keuntungan dunia atau ingin mendapatkan seseorang wanita, ya hanya itu yang ia dapatkan. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Mas'ud, ya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menceritakan bahwa dulu ada seseorang yang ingin melamar seorang wanita, dihitbah, ingin menghitbah seorang wanita. Nah, wanita ini bernama Ummu Qais. Nah, wanita ini enggan untuk menikahi laki-laki itu sampai laki-laki itu berhijrah, dan akhirnya barulah Ummu Qais menikahinya. Itu. Maka orang-orang yang lain pun menyebutnya sebagai muhajir Ummu Qais. Itu ya. Nah, ini yang bisa menjadi salah satu keterangan tadi itu. Kalau hijrahnya karena wanita, ya itu yang ia dapatkan. Tetapi untuk perkara yang hubungannya dengan Allah, maka dia tidak dapatkan. Sehingga kita pun juga harus berhati-hati sekali, ya. Ketika kita mendapatkan salah satu seseorang, ya, atau menginginkan seseorang, nah, ternyata seseorang ini membuat kita jadi lebih baik, maka jangan sampai rasa kecintaan kita ini melebihi rasa cintanya kepada Allah. Mungkin ini cara Allah mendatangkan seseorang, ya, mendatangkan seseorang supaya kita menjadi lebih baik lagi, bukan karena seseorang itu. Karena kalau kita hanya memahami wanita tadi ini, ya, atau Ummu Qais ini, ya, yang tidak mau menikah kecuali laki-lakinya dia hijrah, ya, baru dinikahi, maka nanti ini berbahaya, Bapak Ibu. Ya. Jadi melakukan sesuatu karena seseorang. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Sehingga ketika kita berhijrah pun, ya, harus benar-benar diniatkan karena Allah, ya. Bepergian pun juga harus karena Allah. Safar, itu ya, bepergian. Niatnya baik mau bekerja, niatkan untuk beribadah. Niat kerja untuk ibadah. Kemudian mencari nafkah juga niatkan untuk ibadah, meninggalkan anak, istri, ya, niatkan untuk ibadah bepergiannya. Maka insya Allah akan mendapatkan kebaikan dan keberkahan. Demikian juga ketika menuntut ilmu, Bapak Ibu, ya. Menuntut ilmu pun niatkan untuk beribadah, ya. Sebab ada sebuah hadis yang menjelaskan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, "Man talabal ilma liyujariya bihi al-ulama aw liyumariya bihi sufaha aw yasrifa bihi wujuhan nas ilaihi adkhalahullahu nar." Yang artinya barang siapa yang menuntut ilmu hanya ingin digelari ulama untuk berdebat dengan orang bodoh supaya dipandang baik oleh manusia, maka Allah akan memasukkannya dalam neraka. Hadis riwayat Tirmidzi. Sampai jam berapa ya, Mas Selamat? Sebentar lagi ya. Berapa menit lagi? 5 menit.
Oh iya, siap. Oke. Jadi hadis ini Bapak Ibu mengingatkan kepada kita untuk para penuntut ilmu juga ya. Barang siapa yang menuntut ilmu ingin digelari ulama ya, kemudian dia belajar hanya untuk mendebat orang, untuk dipandang baik oleh orang, maka kata Allah dia akan dimasukkan dalam neraka. Hadis riwayat Tirmidzi. Maka ini berbahaya Bapak Ibu. Jangan sampai kita ada niatan ya memiliki ilmu untuk disebut orang soleh, ataupun sengaja ingin mendebat seseorang ya, atau supaya disebut orang yang baik, maka ini jangan baik. Karena sesungguhnya orang yang mencari ilmu ini tujuannya adalah untuk dirinya sendiri sebenarnya yang di awal ya, supaya dalam beribadah dia bisa memahami ibadah yang wajib dan sunnah ya. Kalaupun perkara nanti mengajarkan kepada sama manusia, maka itu adalah salah satu bentuk untuk mengingatkan dalam kebaikan dan ketaatan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, sehingga penting sekali bagi kita ya dalam hadis ini untuk menjaga niat ya dalam beramal ya, sebelum beramal, ketika beramal, dan sesudah beramal. Nah, itu. Karena niat ini menjadi pondasinya, ya, menjadi salah satu diterimanya amal ibadah kita. Nah, itu ya. Sehingga sebisa mungkin ya dalam keadaan apapun kita niatkan ya, baik melaksanakan sholat, membaca Al-Quran ya, ataupun bersedekah dan amalan yang lainnya, semata-mata sebagai bentuk ya, bentuk wujud kita untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang hakikat kita diciptakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu hakikat kita, diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira itu saja untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Satu hadis tentang pentingnya niat. Mudah-mudahan segala bentuk amal-amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah, dan segala bentuk dosa-dosa kita senantiasa diampuni oleh Allah. Itu saja. Jika ada yang benar datang dari Allah, jika ada yang salah datang pada diri saya pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.